Kita sambut co-host kita yang cantik, aduhai, Vega Darwanti, dan host kita yang bisa memanjakan wanita, Tukul Arwana. Penontonnya kelihatan bersih-bersih semua. Maksudnya bukan orangnya tapi dompetnya. Jangan gitu dong, Mas. Ada yang sebelah kanan dari Jogja duduknya kayaknya kok diem, katanya mikirin uang semesteran dia. Ada yang jadi Cirebon, ya ada yang seger nih, cantik banget mana sini ya. Cantik. Ada yang mukanya pucat juga ada. Yang mana, Mas? Karena IP-nya 0,9. Tapi dari Polwannya subhanallah. Ibu-ibu Polwan, cantik-cantik. Cantik semua ya. Senang ya. Mau pakai seragam, mau pakai hijab tetap aja kelihatan cantik. Cantik, luar biasa. Wah, inget Polwan tuh, inget Susi dulu cita-citanya di Polwan juga. Tapi walaupun dia gak kesampaian, tapi sifatnya seperti Polwan. Tegas, jelas, dan akurat. Nah, dan tidak berlete-lete. Kalau bertindak selalu spesifik dan nggak buang energi. Iya. Dan tidak buang nutrisi. Iya. Selalu akurat. Mas, katanya sempat salah kali. Ini ibu-ibu Polwan luar biasa ya, Mas. Subhanallah. Mbak Susi itu sebetulnya bukan pengen jadi Polwan. Jadi apa? Polisi tidur. Tapi alhamdulillah sekarang istri saya jadi ibu rumah tangga yang sangat luar biasa. Baik hati, familiar. Rajin nabung, Mas. Rajin apa saja ya. Rajin ngumpul-ngumpulin. Kalau boleh tahu saat ini lagi di mana keberadaannya, Mas? Alhamdulillah baru pulang dari Jepang. Ini sudah punya konsep lagi. Kemana, Mas? Ke pasar Tanah Abang. Oh, di sana barangnya bagus-bagus, Mas. Kamu ketawanya yang normal, kamu ketawa kayak ayam kalkul. Ketemu lagi di Bukan Pak. Ini FD-nya yang tugas, kayaknya perlu kepingin disapa. Dari tadi cengar-cengir nyari perhatian sama saya. Erni, lu nggak usah di make up, udah kelihatan enak dilihat. Iya. Tapi lu tadi di make up kayak badut, tau nggak? Betul jangan bohong. Baik, tema kita pada malam hari ini temanya adalah wanita manja. Wanita manja. Artinya mandiri dan juara. Ya, dan ini dari Cirebon, dari Jogja, dari Indonesia, dan dari Polwan. Pemirsa. Udah dilarang itu. Udah dilarang. Bintang tamu saya yang pertama adalah wanita sangat spesial yang mengawali karirnya dari nol. From zero to hero. The best and the best. Best on the best. Beliau adalah salah satu bukti bahwa wanita bisa mandiri dan memiliki karir yang luar biasa. Kita sambut Camelia Malik. Kalau cinta sudah direkayasa dengan gaya jadi luar biasa. Rindu mata, rindu sudah susah diredakan. Kalau cinta sudah direkayasa banyak membaca di sulapnya dewasa.
Apa kabar Mama Mia? Aduh Mama Mia sampai Itu cowok. Luar biasa. Monggo. Sini Mama Mia kita ke depan. Bentar, lagi nyari. Bentar, iya. Yang mana nih? Yang mana? Maaf, bentar sini. Sini. Bagian gua ngomong. Enggak, maksudnya ini ada dua jadi bingung coba mau tak lihat. Dulu, ini gua dulu nih. Iya nih. Ini momen penting. Dilemparin kena kaki orang. Panggilnya Mama Mia dong. Mama. Majikan gitu aja lah. Manggilnya kayak seperti waktu kamu kerja di tempatnya Mbak Kamil. Dorong. Ini Mama. Ini hari Kartini. Wah, subhanallah. Satu hari yang spesial betul. Kalau dilihat dari barangnya mungkin tidak seberapa. Jadi Mama mohon tidak dilihat dari segi barangnya, tapi nilainya berapa? Sama aja. Sama aja itu lo Maksudnya pamer. kita ada sedikit bingkisan. Iya. Semua tahu kan ini hari apa? Hari apa coba? Hari Rebo bener Mbak Kamil Malik. Iya benar. Ya. Jadi ada sedikit bingkisan dari kami menyambut Hari Kartini. Alhamdulillah. Semoga ini menjadi satu momen yang bahagia. Pasti. Kasih loh. Lama amat ya? Siapa sih Mas? Buat Mama. Oh bukan buat aku, Bukan Bel? buat Mbok. Mama, terimalah ini dari kami sebagai bukti cinta kami terhadap Alhamdulillah. Luar biasa. Ya. Ya nanti kita ngobrol lagi ya. Betul. Pemirsa, sukses dalam karir bernyanyi tapi ternyata musik bukan cita-cita Mbak Camelia Malik. Apa sebenarnya cita-cita Mbak Camelia Malik nih? Sudahkah terwujud? Sesaat lagi juga akan ada penampilan dari Camelia Malik. Jadi jangan Mama, tetap bukan Mbak? Dulu cinta sudah direkayasa dengan gaya canggih luar. Colek, 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 hobian dan sekali.
sekali. Give applause for Camelia Malik. Sit down please, sit down please, please sit down ya. Lungguo. Aku silakan. Luar biasa ya. Kembali ke selamat malam untuk Mbak Camelia Malik. Terima kasih sudah mampir lagi ke Bukan Empat Mata. Lama nggak ketemu, masih tetap prima saja nyanyi. Suaranya subhanallah. Selamat malam Mas Tukul, selamat malam saya. Thank you ngundang saya terus. Amin ya, luar biasa ya. Lagunya itu enak-enak ya. Colak-colek terus ada Love Illusion. Itu Mas. Rekayasa cinta. Gua paling demen. Love Illusion. Balik. Kamu tak periksain ke dokter lama-lama. Kembali ke laptop. Kayak mau dicabut nyawanya saja. Dia semangat. Kembali ke laptop. Mbak Mia, ya. Saya dapat info dari agen kedap-kedip. Agen kedap-kedip nih. Mbak Mia ini ternyata nggak pernah punya cita-cita sebagai seorang penyanyi, tapi malah sukses jadi penyanyi. Tell me the story. Wow. Ya, saya cuma seneng nyanyi sebetulnya. Jadi kalau dibilang penyanyi itu saya agak risih ya, karena cuman seneng nyanyi gitu. Jadi bukan penyanyi tapi cuman seneng nyanyi. Sebenarnya saya tuh senengnya tuh dulu pengennya tuh jadi ahli kecantikan. Sama saya juga. Gua mau make upin si Ernie biar tambah cantik. Dulu pengennya gitu, pengen gitu karena ibu saya juga dulu punya beauty salon gitu ya, namanya Petra. Terus saya suka belajar, saya suka lihat ibu saya, kakak saya gitu kan. Jadi saya sebenarnya senangnya itu, tapi keluarga saya juga senang nyanyi. Jadi memang keluarga seniman, kayak ada Mas Ahmad gitu ya. Jadi cuman bisa nyanyi sebetulnya kalau saya. Nah, tapi kemudian Renold Panggabean itu buat saya jadi kelinci percobaannya. Wah. Ya, jadi sebetulnya dia yang diminta untuk jadi penyanyi dangdut pada saat itu oleh satu perusahaan rekaman yang paling besar pada saat zaman itu, tahun 70-an ya, 77 gitu. Tapi disuruh nyanyi dangdut. Nah, kemudian mungkin dia berpikir kalau dangdut mungkin ya, dia berpikir bahwa pasti perempuan lebih seru gitu. Jadi saya disuruh dan saya semangat banget. Karena saya pikir cuman rekaman. Awalnya saya pikir cuman rekaman. Kalau cuma rekaman kan di studio rekaman, nggak takut, nggak malu. Udah. Tapi itu iseng-iseng itu jadi berhadiah. Berhadiah dan lagunya Colak-Colek itu kemudian booming ya. Meledak ya. Kalau dulu bilangnya meledak. Karena lagu meledak itu, maka saya kan harus diundang sama panitia-panitia daerah. Pada saat itu saya nggak mau nyanyi Mas Tukul. Saya takut banget. Saya pikir saya nggak mau nyanyi live. Saya cuma pengen rekaman gitu. Tapi di zaman itu ada namanya angket siaran ABRI. Itu kalau kita dapat piringan emas itu kita amat sangat berbangga hati gitu ya. Dan waktu itu Colak-Colek terpilih. Saya harus terima itu golden record ya. Tapi di situ mengharuskan si penerima itu nyanyi live. Nah, saat itu Renold dengan semangatnya dia buat satu grup tarantula supaya saya pede tampil gitu. Jadi saya latihan dulu, setengah mati saya latihan untuk bisa nyanyi live karena rasa nggak pede ya pada waktu itu. Setelah saya terima golden record dan saya nyanyi di depan 12.000 penonton di Istora pada saat itu. Banyak banget Mama Mia nonton. Luar biasa. Habis itu saya melangkah dengan pasti, berani terus. Luar. Tidak beda jauh dengan Vega. Alhamdulillah waktu Vega jadi cita lagunya ya. Dulu rekaman di Kolorijo Record itu. Dulu itu termasuk yang bisa ngambil dia mempopulerkan Vega dulu ya. Maaf, nggak ada nama lain Mas. Apa? Mas Kolorijo Record. Iya.
Itu mau rekaman suara apa mau main uka-uka? Meledak lagunya yang berjudul Mercon. Balik ini nyanyi. Kayak kamu ya kartu keluarga ya nyanyi di lampu merah semuanya. Saya sangat melekat image bahwa wanita umumnya berada di rumah untuk mengurus keluarga dan dapur, tapi Mbak Mia justru pede berkarir menjadi penyanyi. Kenapa seperti itu? Monggo nih Mbak. Kenapa ya? Artinya karir itu pilihan ya. Yeah. Oh, wanita di dapur, saya juga bisa loh di dapur. Oh pasti saya lihat. Wow. Dia tadi lekuk-lekuk tubuhnya aja mesti masaknya paling. Wow. Sama dengan Jadi istri saya. Kalau soal memasak itu Farah Queen, Chef Aiko, sama Chef Fanian lewat. Lewat masakannya. Lewat ke pasar Blok A masing-masing. Terus Jadi masak, pekerjaan rumah memang semua harus bisa ya. Namanya wanita harus bisa. Tapi kalau kita punya bakat ya, kita punya keinginan menjadi sesuatu, kita harus berjuang, kita perlu berjuang, dan itu boleh halal-halal aja ya kan. Dan saya pikir waktu itu ada yang ngajarin saya, ada yang memberikan kesempatan, kemudian saat itu juga artinya dangdut lagi heboh-hebohnya deh, lagi hebat-hebatnya waktu itu. Jadi kita pergunakan kesempatan itu dengan baik. Luar biasa Mama. Ya ada kesempatan ya why not lah, kalau napa kacang lah ya. Kenapa enggak? Oh ya. Why not? Balik lah. Emang kamu ngerti bahasa Inggris? Kamu tuh ngertinya yang sebagai maaf nih ya, ini laptop single mother nih ya. Ada. Gimana nih cara Mbak Mia mengajarkan sikap mandiri ke anak-anak Mbak Mia agar berhasil seperti Mbak Mia nih, monggo. Aduh, doain aja anak saya mudah-mudahan berhasil. Amin. Amin. Ya Allah. Kalau itu paling takut saya ngucap-ngucap yang gitu, kita paling takut ya, karena kita tahu bahwa apa yang kita cita-citakan atau apa yang kita harapkan kadang-kadang belum tentu sesuai dengan keinginan. Tapi dengan doa, saya yakin dengan banyak berkomunikasi dengan mereka, mudah-mudahan mereka bisa bisa percaya diri ya, kemudian mereka bisa berjuang untuk dirinya, karena pada dasarnya manusia itu kan berdiri di kakinya sendiri, walaupun ada orang tua, walaupun ada siapapun gitu ya, tapi mereka harus tahu bahwa mereka harus berjuang lewat kakinya sendiri. Jangan, jangan lewat. Kaki nggak pinjem temennya terus. Lewat jerih payahnya sendiri. Luar biasa. Mengajarkan untuk survival. Bertahan hidup survival. Yang bener itu. Saya sedang bener. Maaf, Putri yang paling tua Putri, nomor 2 Putra. Jadi saya punya sepasang. Kayak kamu sepasang sandal sapit itu ya. Yang satu kiri, yang satu kanan. Kembali ke pemirsa. Di malam yang sangat spesial ini saya kedatangan wanita-wanita luar biasa. Beliau adalah polisi wanita yang baru-baru ini mendapat kebijakan tentang aturan mengenakan hijab dan bertugas. Kita sambut Kombes Polisi Juanse, Bribtu Yeni Dwi Hermila dan Bribka Iswanarni. Hati-hatinya dia akan jadi milikku selamanya. Sentuh dengan setulus cinta, buat hatinya terbang melayang. Monggo silakan. Takut ya, kamu lihat pistol takut ya. Takut karena ingat waktu dikasih peringatan dulu.
suruh berhenti malah lari dikasih peringatan dia. Sekarang trauma kanannya. Begitu lihat pistol di sebelah kanan pucet tuh kalau. Makanya lu jangan suka begal-begal orang. Nenek-nenek 90 tahun dijambret Mas ya. Kok tahu dibagi sama saya waktu itu? Kalah. Trauma dia lihat pistol trauma. Udah tenang aja, yang penting kamu sudah nggak melakukan hal kayak gitu lagi. Mas, pas banget loh, pistolnya ngarahnya ke saya. Aman. Trauma dia Mbak. Aman. Dia kalau ada pistol trauma, apalagi pakai ada orang seragam nyari di depan rumah itu udah. Selamat malam untuk Ibu, maaf ya, Juanse, Bribka Iswinarni dan Bribtu Yeni, dan selamat datang di Bungkar Rahmatan. Selamat malam. Terima kasih atas kedatangannya dan senang sekali bisa hadir di acara yang sangat spesial, ya, yaitu Hari Kartini. Sama keluarga Bayangkara. Oh iya. Putra kami juga ada yang jadi polisi sana. Di mana, Mas? Wakasat Lantas Polresta Malang Kota. Alhamdulillah. Untuk Ibu Juanse, langsung saja nih Bu. Jadi gimana sih cerita sampai akhirnya diresmikan kebijakan mengenai poluan yang diperbolehkan menggunakan hijab saat bertugas? Monggo. Ya. Terima kasih Mas Tukul. Jadi yang pertama memang kami bersyukur alhamdulillah dengan ridho Allah bahwa pimpinan Polri telah memutuskan dengan Kep Kapolri nomor 245 tepatnya tanggal 25 Maret 2015. Jadi bagi poluan muslim yang ingin berhijab diperkenankan untuk menggunakan jilbab. Nah, ini alhamdulillah. Ini memang perjuangan yang sangat panjang sehingga poluan di seluruh Indonesia ini bisa menggunakan jilbab setelah adanya keputusan ini. Luar biasa. Walaupun pakai hijab tapi tidak mengurangi gerakannya. Betul. Kalau nangkep kamu tuh bela dirinya itu nggak sembarang. Aikido loh ini. Betul. Dipiting telingamu bisa berubah jadi avatar ancer. Nggak peduli ya. Kampret. Untuk Bribtu Yeni dan Bribka Iswinarni ini. Gimana sih cerita perjuangan Bribtu dan Bribka ketika belum diresmikannya kebijakan ini? Monggo dari Mbak. Ya, sebelumnya kita tetap bersabar sampai menunggu peraturan dan perkap dikeluarkan dan diresmikan. Lalu dari Mbak Yeni. Mungkin selain bersabar, kita terus berdoa dan berusaha agar peraturan hijab itu cepat dikeluarkan. Alhamdulillah. Dan nggak mengurangi kecantikannya, malah nambah cantik ya. Ini dulu dilarang sama orang tuanya. Kenapa? Pengen pakai hijab Ya iya dong Mas. Kan laki, kan cowok. Nah ya makanya kan nggak boleh. Pernah dulu waktu belum nikah kan, terus membawa pasangan. Wah, pasangan. Biar orang tuanya seneng, dilarang juga. Dilarang. Nah, karena yang dibawa cowok juga. Balik ya. Ya. Kagak ada yang bener. Keluarganya kagak ada yang bener. Untuk Bribka dan Bribtu ini. Kabarnya ada pertentangan batin antara hati dan kewajiban tugas. Gimana ceritanya dari Mbak Narni dulu? Ya sebenarnya sih tidak ada perang hati ya. Karena Karena kalau untuk berjilbab itu memang keinginan dari dalam hati. Dan urusannya itu kita masing-masing, pribadi kita masing-masing dengan Tuhan. Luar biasa. Jawabannya sedikit tapi berkualitas. Iya dong. Sedikit berkualitas. Dari Mbak Yeni. Intinya sih Mas, itu untuk berhijab itu nggak ada paksaan dari pihak manapun. Jadi kemauan dari diri kita sendiri. Jadi tidak ada pertentangan antara tugas dengan hati kita tuh, tidak ada pertentangan. Karena udah jadi pilihan. Kalau Vega kapan nih? Katanya kemarin habis umrah mau hijab. Ya Mas, insya Allah doain aja. Kemarin pakai kebalik, jangan sana sini. Ini ya sini. Masa yang ditutup mukanya sana dibuka. Ya
Belajar nggak bisa. Aduh. Enggak lama. Yang nggak kebalik juga. Ini harusnya yang dibuka tuh depannya. Ini depan tutup bukan dibuka. Ya. Ada borgol. Diginin aja udah trauma dia. Balik kalek. Kebanyakan makan kacang kulitnya doang kayak gini. Ibu Juanse sendiri kabarnya sebelum kebijakan diresmikan Bu Juanse belum menggunakan hijab, bahkan punya cerita unik saat tiba-tiba harus menghadiri pengajian. Monggo. Ceritanya gimana tuh? Monggo. Jadi cerita pengalaman ya. Jadi memang ketika kami tugas di lapangan, waktu itu ya ada acara mendadak bahwa kita harus menghadiri pengajian dan kita belum berjilbab. Jadi apa yang ada pakai taplak meja jadi langsung ditutup. Karena kebetulan pas pakai celana panjang kita ada jaket, nah, taplak meja yang ada pakai tutup. Jadi lebih efektif. Menolong sekali ada taplak meja yang segini. Mama Mia tuh anaknya masa pakai celana panjang. Taplak meja boleh ya? Segi 4 gitu. Ya. Yang penting kan tetap nggak bisa kayak tutup gitu. Iya. Ya, tapi kan yang bukan depan dan belakang. Balik. Mama Mia malah ngetawain anaknya. Ini Mbak belajar, tolong diajarin ini. Loh ini Mbak Kamilema rajin pengajian di tempat saya dulu. Wah, karena sibuk sekarang ya. Mas saya nggak diundang lagi. Iya, nggak tahu. Istri saya kan tiap ngaji pengajian. Mbak Kamil datang, terima kasih Mbak. Wah, istri saya foto digedein 4 kali 6 kilometer ya. Loh, istri saya itu diam-diam itu pengajian tiap bulan, tiap tahun, surat masal. Kalau kamu pengen ikut lagi nggak apa-apa kamu. Abis dong. Sebelum kita ngobrol lagi, kayaknya pariwaranya tuh udah berdesak-desakan. Antrinya tuh udah nggak terhitung karena marketingnya tuh dapat telepon malam hari ini karena ini momennya bagus. Ini Mbak Pratiwi, Mbak Prita sama si Yadi tuh bingung. Iya Mas Irfan. Seperti apa keren share-nya di malam hari ini bukan Mat, jangan mau tetap bukan Mat. Bila dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikku selamanya. Oke, masih di bukan Mat. Masih semangat. Mana suaranya? Yang dari Cirebon mana suaranya? Yang dari Jogja mana suaranya? Yang dari Indonesia Cantik mana suaranya? Yang dari Polwan mana suaranya? Yang dari Pondok Indah. Kalau buang-buang apa jangan hati-hati, jangan kayak kebakaran kemarin tuh, gara-gara kamu kebakaran. Ini buang pikiran yang panas dari kemubul keluar. Balik ke lab. Orang kan manasi mobil kan di starter gini. Iya. Comel-melin motor tuh, motor bisa bunyi sendiri ya. Beda banget sih. Untuk Ibu Juansih ini, kabarnya ibu yang merancang dan membuat baju dan hijab untuk semua poluan, mulai dari poluan Brimob, poluan Lantas sampai pramugari ini. Emang seperti apa sih standar prosedur hijab untuk poluan? Prosedur Mas. Terima kasih. Jadi sebetulnya di kami ini ada seragam poluan ini sekitar 42 macam. Ya, jadi pakaian dinas harian, itu dinas harian ada Lantas, ada Brimob, ada Provos, kemudian juga ada sampai pakaian hamil, pakaian pramugari. Nah, itu dalam 42 macam. Nah, kita mencoba untuk mengajukan desain yang pas untuk poluan berhijabi dari mulai jilbab. Jadi tidak hanya jilbab saja, kita juga harus mendesain bajunya. Karena ketika kita tidak berhijab, ketika tangannya lengannya pendek dan panjangnya juga tidak terlalu panjang. Jadi kita harus mempersiapkan bajunya, mempersiapkan sepatunya juga.
Jadi jilbab, pakaian dan sepatu, sehingga di dalam cap tadi 245 tadi diputuskan bahwa polwan yang berhijab PDH dan pakaian lainnya harus panjang, termasuk pakaian dinas upacara. Jadi bermacam-macam, yang pakaian dinas upacara 4 di Polri ini yang semula 7/8 dirubah menjadi panjang. Nah ini mungkin contohnya bisa dilihat di sana ada adik-adik polwan di depan ini. Nah ini PDU 4 sekarang dari panjang. Ini pakaian dinas upacara 4. Kemudian pakaian dinas upacara 1 itu ada di sebelahnya. Mirip ini ke Kosindratmo semua. Herawati ya, maaf ya. Ada juga dari Propos. Nah, Propos ini. Nah, jadi menggunakan sabuk tapi tetap bajunya panjang dan di bawah pinggul. Kemudian Brimob loreng ini. Dipergunakan untuk upacara-upacara besar ini ya, yang loreng ini. Jadi ada Brimob harian, ada yang loreng, ada yang hitam seperti Yeni ini hitam. Ya, berdiri nggak apa-apa boleh. Ini Mbak Yeni Mas. Yang ini sana Dewi. Nah, ini Dewi. Satu lagi berdiri nggak? Yang mana Mas? Ya ini dari reskrim. Wuh, subhanallah, ini yang ini nangkap kamu main nanti. Di sini bisa dilihat jilbabnya yang sudah diputuskan ada 3 warna. Iya, betul. Jadi kalau yang hitam untuk yang tidak berseragam, kemudian yang coklat untuk yang berseragam, kemudian ada satu lagi abu-abu, itu pop musik. Jadi kita menyesuaikan, kalau Brimob yang loreng itu dasarnya coklat jadi coklat. Kemudian yang hitam. Nah ini banyak yang lainnya juga, masih ada pakaian dinas. Mana ada lagi yang belum berdiri nggak apa-apa? Ini Sabara. Nah, ini Sabara. Nah ini ada PDL 2 ya, PDL 2. Dalmas. Nah ini nanti jaga di lapangan seperti ini, dengan celananya, sepatunya juga. Jadi memang desain utamanya memang kita menggunakan princess line di belakangnya, supaya lebih rapi. Itu yang penting. Kemudian jilbab juga tidak menggunakan atribut yang lain karena kita sudah rame dengan atribut yang ada di pakaian. Kemudian sepatu juga ankle boot, semua harus sama. Ya. Ankle boot. Silakan mau berdiri mau duduk, monggo silakan. Duduk lagi nggak apa-apa ya, silakan. Luar biasa ya. Saya lihat cantik-cantik semua. Wanita itu bukan hiasan, wanita itu adalah surga. Makanya harus selalu menjaga surga itu. Harus kamu jaga wanita yang ada di rumah itu. Kalau orang bilang wanita itu adalah hiasan, saya nggak setuju. Wanita adalah surga. Ini keyboardnya kok wagu. Harus dijaga kan Mas. Kembali kalah Mbak Mia ini. Banyak polwan yang mengalami perang batin antara keinginan memakai hijab dengan pekerjaan. Mbak Mia sendiri mengalami hal seperti itu juga nggak sih saat memutuskan untuk memakai hijab nih, monggo? Enggak. Jadi waktu saya belum pakai hijab, saya selalu berdoa aja. Mudah-mudahan satu waktu saya masih dikasih Allah kesempatan untuk pakai. Amin. Jadi saya lihat banyak teman-teman yang udah duluan pakai ya. Pada waktu saya memang belum gitu loh Mas. Tapi waktu saya udah ambil keputusan untuk berhijab, mula-mula berkerudung dulu deh gitu ya, berkerudung, kemudian pelan-pelan berhijab, itu enteng aja dan nyaman aja. Kemudian saya juga nggak merasa dia menghalangi profesi saya. Sejauh kita tahu mempergunakannya ya. Jadi alhamdulillah saya nggak perang-perang batin itu. Luar. Kalau Beka masih masih proses ya. Proses Mas. Ya tapi aku bener sama banget sama Mama Mia. Ada gitu Mas di hati pingin kapan ya suatu saat pingin banget pasang ya Mama. Tapi ya kan aku butuh niat yang kuat Mas Tukul dan bukan paksaan dari orang-orang gitu. Keinginan dari hati sendiri. Doain aja Mas. Ya pasti, jangan sampai batin terjajah tuh nggak enak. Enak tuh merdeka pikiran, hati tuh merdeka itu surga. Betul. Jadi pemirsa,
Wanita super saya selanjutnya juga masih dari dunia kepolisian. Beliau punya hobi dan kegemaran tidak biasa yang mayoritas dilakukan laki-laki, yaitu hobi motor trail. Kalau teman saya suka hobi ngambil motor ya. Langsung aja kita sambut Brigpol Dili Sriwandari. Cantik ya, subhanallah, luar biasa sekali. Kembali ke laptop. Beda sama bini lu ya men ya. Gitu banget sih Mas. Emang kenapa? Compang camping gitu. Barangkan. Good night Brigpol Dili, welcome to my show. Terima kasih sudah jauh-jauh dari Bengkulu datang ke sini. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik Mas Tukul. Luar biasa, dari Bengkulu loh. Bengkulunya mana? Rejang Lebong, Surup mana? Argo Makmur, Siluma, Bing Tuhan, Muko-Muko, Pahyang, Rejang Lebong mana? Bengkulu Kota Mas. Wow, Bengkulu Kota. Salam hormat buat Wakil Gubernurnya ya, Pak Sultan sama Pak Junaidi Gubernurnya, luar biasa. Saya tuh kalau ke sana tuh selalu disiapin semuanya. Makanan. Ya siapin makanan, siapin apa. Kembali ke mancing-mancing aja sih. Saya tuh kalau ke sana tuh selalu diajak. Apaan tuh? Diajak makan. Di rumahnya masing-masing ya diajak makan bareng-bareng. Kadang-kadang dibawain durian, ini lagi musim durian di sana tuh. Waduh banyak. Langsung saja nih. Dari info terpercaya kabarnya Mbak Dili adalah poluan yang punya hobi yang tidak biasa, yaitu hobi motor trail. Itu gimana ceritanya awalnya nih, monggo? Sebenarnya Mas Tukul itu awalnya kita bukan hobi sih sebenarnya, lebih kepada saya kan sebagai polisi wanita kebetulan ditugaskan sebagai Babin Kamtipmas. Wow. Ya, Binmas. Ujung tombak itu berarti itu. Babin Kamtipmas tuh ujung tombak. Jadi kita ditugaskan untuk memegang satu desa gitu, untuk kita bina, untuk kita sentuh. Apabila kita dibutuhkan di desa itu, kita harus hadir kapan saja. Kebetulan desa yang saya bina adalah agak terpencil Mas Tukul. Nggak kayak Jakarta kan bisa dilewatin semua kendaraan. Jadi desa saya itu tidak bisa dilewatin oleh kendaraan roda 4 atau kendaraan biasa. Jadi biasanya saya itu kan ada motor dinas, motor trail juga. Jadi saya mengendarai motor itu, akhirnya saya hobi jadi ikut komunitas gitu. Ini ada foto-fotonya Mas Tukul. Mbak Dili bisa waktu ke lokasi-lokasi pemukiman jauh itu bisa sampai ngetrail gini, bisa nggak yang naik gitu? Bisa ya? Alhamdulillah bisa Mas Tukul. Saya tuh kalau ingat Bengkulu, ingat waktu saya diajak sama Menteri Desa tertinggal waktu Pak Saifullah sekarang Wakil Gubernur Jawa Timur, itu datang ke Seluma itu, Seluma ya. Di situ ada pembangkit listrik, itu di sini nggak ada listrik, dikasih mesin air itu. Alhamdulillah di sana sekarang terang. Wow. Sana saya Denada Krisdayanti sana ngeliat tukul palu kembali ke untuk Bribtu Yeni. Dengar-dengar Bribtu Yeni ini, oh sini ya. Iya kan deh. Adalah juga seorang sniper. Alias penembak jitu. Isdetru nih monggo ini. Mau yang benar atau yang enggak nih? Iya yang benar dong. Saya waktu di Fort Benning, kalau orang-orang sekolahnya di West Point, saya di Fort Benning, lo sniper lo, penembak lo, nggak sembarangan lo. Jangan. Ya, amin Mas Tukul, insya Allah kalau dibilang seperti itu. Sebenarnya basic kita itu awalnya kita penembak kepercayaan Mas Tukul. Oh, penembak kepercayaan. Ya. Jadi di situ kita mungkin diibaratkan dengan kita dikasih 3 sasaran.
misalnya kayak balon warna merah, hijau atau kuning. Dimana di sana kita dituntut untuk sasaran yang kita harus tembak yang warna merah. Yang dua ini sebenarnya orang baik tapi disandra sama sasaran yang merah ini. Jadi kita harus benar-benar pasti menembak yang merah ini. Wah, luar biasa, nggak sembarangan, dari terlatih banget. Pasti. Nggak sampai meleset. Tepuk tangan dong. Kalau ini seragam Brimob. Iya. Seragam Brimob. Saya punya sahabat CS satu kelas tuh sekarang, dan sat Brimob Jawa Tengah. Siap. Kombes Muhammad Badrus tuh. Siap. SCS satu kelas, satu sekolahan, duduknya di depan, istrinya duduknya depan. Dia pinter duduk depannya belakang, bodoh ya. Loh, saya orang bodoh bernasib baik aja. Semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Balik ke for all my guests. Meeting 88A. Saya tak doakan benar-benar jadi brigjen. Di tengah kesuksesan karir, gimana sih cara kalian agar kodrat sebagai wanita tetap terlaksana dengan baik namun tidak menomorduakan karir? Monggo dari Mbak Kamil Malik dulu. Maksudnya Mas Tukul tidak menomorduakan karir, tapi tetap menjadi wanita. Ya artinya kita memang wanita, kita punya kewajiban, kita punya kodratnya, kita jalanin aja semua kewajiban kita. Kemudian kita pun hamba Allah yang bebas, artinya tadi saya bilang kita boleh memilih profesi kita apa, seperti saya ke seni, ibu-ibu ini ke polisi gitu ya. Jalanin natural aja, kemudian tetap berusaha untuk bisa berbuat sebaik mungkin, semampu kita, bekerja dan berdoa. Amin. Kodratnya nggak hilang. Jadi Ibu Juanse. Terima kasih. Jadi masalah rumah tangga dan karir memang harus seimbang. Apalagi zaman sekarang teknologi sudah semakin maju. Kita bisa memanfaatkannya untuk bisa mengelola rumah tangga dan karir. Jadi memang di rumah tangga harus kuat dulu kita, supaya tidak ada permasalahan di dalam, sehingga kita bisa melaksanakan tugas secara profesional. Luar biasa. Utamakan kepentingan bangsa, rumah tangga dan semuanya. Luar biasa. Kalau dari Mbak Nabi. Saya sebagai anggota polisi wanita, ya kalau pas ada waktu senggang untuk keluarga ya kita manfaatkan untuk keluarga. Di saat kita dinas ya berdinas. Subhanallah. Kalau Mbak Yeni? Mungkin sama Mas Tukul ya, cuman menambahkan sedikit aja. Kalau saya sih mengalir saja sih, ngikutin alur aja sebagai perempuan. Dan tentunya yang paling penting kita tidak melupakan kodrat kita bahwa kita tuh perempuan yang harus ada buat suami atau anak, tapi harus bekerja juga. Luar biasa. Ini kayak yang di rumah ya, seperti Mbak Yeni ini bisa membedakan. Jadi istri saya ini termasuk wanita multitasking. Jadi punya kemampuan macam-macam lah ya. Bela dirinya apalagi, wah. Udah kempo, meeting. Ya, pada intinya sama juga Mas Tukul sama mbak-mbaknya. Kalau seperti saya ini kan juga dibutuhkan masyarakat, harus hadir cepat. Tapi kalau kita nggak ada kegiatan, langsung kita ke keluarga, kita ajak anak-anak main apa gimana gitu, baru kita kalau dinas ya kita lakukan maksimal. Luar biasa. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya adalah teman baik saya, seorang musisi yang membuat karya khusus mengenai apresiasinya terhadap Kartini dan wanita Indonesia. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tony Q Rastafara dan Rivi Putri. Selamat malam Indonesia. Cerita, murangnya kebaya.
For Tony Q Rastafari dan Rivi Putri. Ini Mas Tony dan Rifki Putri ini. Ya, Mas. Sama Mas Tony. Nah, yang tiga itu ngopi-ngopi dulu sana. Nah, makan nasi kucing sana. Ini. Semuanya atau berdua saja? Berdua aja, monggo. Mas, luar biasa sekali. Terima kasih, Mas. Ya, monggo silakan. Boleh ini. Ya, monggo silakan. Bisa orang penyamun. Iya. Badannya loh bisa terjaga terus ya, betul luar biasa. Kembali ke Selamat datang untuk Mas Tony Q Rastafari dan teman duetnya Rivi Putri. Long time no see my old friend ini. Sorry, can speak English, never mind ya. Yes, no problem. Apa pakai bahasa tumbuh-tumbuhan nanti nggak dipaham. Kalau bahasa tumbuhan nanti Mas Tukul ngomong sendiri. Iya, makanya pas banget ya ngomong kecambah di depan. Maksudnya lu nganggep dia tumbuhan. Kadang-kadang sih. Gimana kabarnya? Mas Tony? Baik. Tapi lagunya bagus. Mas Tony gimana? Baik juga. Tapi lagunya mah iramanya itu waduh. Betul. Reggae itu emang bibir aja tak gimbal saya terakhir. Saya penggemar reggae loh. Apa-apa lagu apa tak reggaekan, alhamdulillah. Bibir saya gimbal bukan rambutnya ya. Kembali ke untuk Mas Tony dan Mbak Rivi. Mas Tony ini kan cukup sering membuat lagu bertema nasionalisme. Salah satunya lagu yang dibawakan tadi yaitu lagu Senandung Kartini. Apa sih yang melatar belakangi karya tersebut ya? Monggo. Ya, terima kasih Go. Ladies first dulu apa men first dulu? Mas Tony yang nyiptain. Ya, kasih jelasin dulu. Mungkin mau sapa fansnya dulu, Mas. Sebenarnya garapan yang paling baru ini kita lagi ngobrol-ngobrol dengan teman-teman
sastra di Bulungan, teman-teman seniman lah ya. Terus ada ide, tercetus ide untuk membuat sebuah lagu yang karena melihat carut-marut politik yang sekarang ini, kita ingin membuat semua kembali ke habitatnya, artinya kembali ke rasa nasionalis. Terus dari ngobrol-ngobrol itu tercetus ide untuk membuat sebuah lagu yang bertemakan nasionalis. Nah, di sini banyak yang ditulis oleh teman-teman yang dari Bulungan. Salah satunya Mas Yoyi Lembayung itu salah satu penulis lagu Serenada yang pernah dibawakan oleh Coconutris juga. Itu membuat lirik, ada beberapa lagu yang dibuat oleh Mas Yoyi dan juga ada Amin Kamil yang sastrawan juga. Terus saya di sini dipercaya sebagai musik director. Terus Mbak Rivi, di album itu ada Mbak Rivi, ada Steven, ada Ipang, ada Enjet Flower, terus ada Mas Anis Jogja, terus juga ada Mas Klobot. Nah, Mas Klobot ini juga salah satu orang yang membuat lagu yang Mbak Rivi tadi bawakan. Jadi ya tujuannya adalah bagaimana mengembalikan rasa nasionalis melalui lagu yang mungkin orang sekarang mungkin nasionalis hanya sekedar seremonial ya. Tapi kita coba untuk menengahi situasi ini dengan membuat lagu yang memang kita coba dengan lagu-lagu yang semuanya temanya nasionalis. Ada lagu Kartini, ya, ada lagu Kartini, ada lagu Kesaktian Pancasila, ada lagu Dirgahayu Indonesia itu tentang 17 Agustus. Terus tentang ada lagu Hari Anak, ada Hari Ibu, dan juga ada lagu 10 November. Ya, semuanya jumlahnya 9 lagu. Bagus. Itu kira. Ide yang sangat cemerlang sekali. Dari dulu tuh memang cemerlang sekali. Itu yang melibatkan banyak orang. Ada Pak Man nggak di situ? Siapa itu? Tukang pangsit yang di depan Bulungan tuh nggak ada. Kembali ke Pak Man. Mungkin Mbak Rifki mau nambahin? Ya, pokoknya kan kalau aku dari sisi seniman juga sama-sama penyanyi, apa sih yang bisa kita buat gitu. Kalau mungkin dengan cara lain agak susah ya Mas ya, karena kita menyukai banget musik, so itu bisa jadi salah satu jalan untuk ikutan andil. Betul. Tapi suaranya tadi bagus ya. Megang mic-nya tadi, improvisasinya luar biasa. Suaranya itu nggak bagus loh. Apa ya? Suaranya nggak bagus. Apa? Bagus sekali. Bisa aja Mas Tonin. Dari dulu nih, waduh, suka bercanda. Asik. Makan suka bayarin nih dia. Saya dulu sering dibayarin nih di Blok S tuh, kadang sampai bosan sendiri dia. Aku yang bosan dibayarin ke dia, balik kalah. Ngomongin tentang Kartini nih, katanya Vega ada yang mau disampaikan, silakan. Oh iya Mas Tuku, jadi kan ini hari yang spesial untuk seluruh wanita Indonesia karena hari ini memperingati Hari Kartini. Sebenarnya besok juga ada hari yang bersejarah Mas Tukul untuk Mama Mia. Loh, apa ya? Karena besok itu Mama Mia ulang tahun Mas Tukul. Wow. Berarti di atas jam 12 nanti dong. Iya. Jadi sebenarnya kita dari tim Bukan Empat Mata pingin banget jadi orang pertama yang ngucapin selamat ulang tahun. Ini udah. Dan itu kadonya kado buat semua bintang tamu. Tapi kado spesial buat Mama Mia ada juga. Alhamdulillah ya. Ini kadonya. Loh. Biasanya kan pakai roti, pakai coklat. Kirain ini kadonya. Combro kakakmu bawa tuh. Kok mama bawa empal gentong malah. Lagi mau aja ditarik. Nah ini masuk Mama Mia mirip ini. Suaminya ternyata. Beda ini buat Mama Mia. Mama Mia boleh diterima dari tim. Ini perhatian banget nih. Luar biasa. Boleh dibuka, mudah-mudahan Mama Mia suka. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Amin. Makasih ya. Semuanya Ya. terima kasih. Nih, bercanda nggak? Ya, boleh. Aduh. Mama Mia suka bros. Aduh, ini besok ulang tahun lagi ya. Thank you ya Mas Tukul. Terima kasih ya. Semuanya makasih banyak. Oke, bos.
Pemirsa, care and share seperti apa lagi yang akan diberikan bintang tamu saya yang sangat luar biasa di malam hari ini. Jangan menonton terbuka mat. Karena wanita ingin Oke, masih di Bukan Bat. Balik ke leg. Pemirsa, mengutip kata dari R.A. Kartini, teruslah bermimpi, dan bermimpilah selama engkau dapat bermimpi. Bila tiada bermimpi, apakah jadinya hidup? Jadi teruskanlah bermimpi dan kejarlah mimpi. Terima kasih kepada bintang tamu saya pada malam ini, Mbak Kamila Malik, Kombes Pol Juanse, Bribtu Yeni Dwi Hermila, Bribka Iswinarni, Brigpol Dili Sriwandari, Tony Q Rastafara, dan Rivi Putri. Dan untuk memeriahkan pada malam hari ini, kita dengarkan satu lagu anyar dari Tony Q yang berjudul Dirgahayu Indonesia. Dirgahayu Indonesia. Indonesia Raya, lupuk hatiku panjatkan doa. Dirgahayu Indonesia, kibar bendera jiwa merdeka. Dirgahayu negeri tercinta. Takkan lekang ditelan masa. Di kampung-kampung, di kota-kota, semua berlomba. Jadi mama mohon tidak dilihat dari segi barangnya, tapi nilainya berapa? Sama aja. Sama aja itu Gak, lo maksudnya kita pamer. ada sedikit bingkisan. Semua tahu kan ini hari apa? Hari apa coba? Hari Rebo. Hari Rebo, bener Mbak Kamila Malik. Iya benar. Jadi ada sedikit bingkisan dari kami menyambut Hari Kartini. Semoga ini menjadi satu momen yang bahagia. Pasti. Kasih loh. Lama amat ya? Apa sih Mas? Buat mama. Oh, bukan buat aku, Bukan buat Mbok. Mama, terimalah ini dari kami sebagai bukti cinta kami. Luar biasa. Ya, nanti kita ngobrol lagi ya. Betul. Pemirsa, sukses dalam karir bernyanyi, tapi ternyata musik bukan cita-cita Mbak Kamila Malik. Apa sebenarnya cita-cita Mbak Kamila Malik nih? Sudahkah terwujud? Sesaat lagi juga akan ada penampilan dari Kamila Malik. Jadi jangan mama, tetap juga Mbak. Kalau cinta sudah direkayasa dengan gaya canggih luar.
Jadi masak, pekerjaan rumah memang semua harus bisa ya, namanya wanita harus bisa. Tapi kalau kita punya bakat ya, kita punya keinginan menjadi sesuatu, kita harus berjuang, kita perlu berjuang, dan itu boleh, halal-halal aja ya kan. Dan saya pikir waktu itu ada yang ngajarin saya, ada yang memberikan kesempatan, kemudian saat itu juga artinya dangdut lagi heboh-hebohnya deh, lagi hebat-hebatnya waktu itu. Jadi kita pergunakan kesempatan itu dengan baik. Luar biasa Mama. Ya ada kesempatan ya, why not lah, kalau napa kacang lah ya. Kenapa enggak? Oh ya. Why not? Balik, lah. Emang kamu ngerti bahasa Inggris? Kamu tuh ngertinya yang sebagai maaf nih ya, ini laptop single mother nih. Ada. Gimana nih cara Mbak Mia mengajarkan sikap mandiri ke anak-anak Mbak Mia agar berhasil seperti Mbak Mia nih, monggo. Aduh, doain aja anak saya mudah-mudahan berhasil. Amin. Amin. Doain Mas. Kalau itu paling takut saya ngucap-ngucap yang gitu. Indonesia, kibar bendera, jiwa merdeka, Dirgahayu negeri tercipta, takkan lekang ditelan masa. Cinta masih berkembang di dalam dada, merah putih masih berkibar di tiap jiwa. Kita selalu nyanyikan Indonesia Raya, lupuk hatiku panjatkan doa. Dirgahayu Indonesia, kibar bendera, jiwa merdeka, Dirgahayu negeri tercipta, takkan lekang ditelan masa. Lagu Serenada yang pernah dibawakan oleh Coconutris juga, itu membuat lirik. Ada beberapa lagu yang dibuat oleh Mas Yoyi, dan juga ada Amin Kamil yang sastrawan juga. Terus saya di sini dipercaya sebagai musik director. Terus Mbak Rivi, di album itu ada Mbak Rivi, ada Steven, ada Ipang, ada Enjet Flower, terus ada Mas Anis Jogja, terus juga ada Mas Klobot. Nah, Mas Klobot ini juga salah satu orang yang membuat lagu yang Mbak Rivi tadi bawakan. Jadi ya tujuannya adalah bagaimana mengembalikan rasa nasionalis melalui lagu yang mungkin orang sekarang mungkin nasionalis hanya sekedar seremonial ya. Tapi kita coba untuk menengahi situasi ini dengan membuat lagu yang memang kita coba dengan lagu-lagu yang semuanya temanya nasionalis. Ada lagu Kartini, ya, ada lagu Kartini, ada lagu Kesaktian Pancasila, ada lagu Dirgahayu Indonesia itu tentang 17 Agustus. Terus tentang ada lagu Hari Anak, ada Hari Ibu, dan juga ada lagu 10 November. Ya, semuanya jumlahnya 9 lagu. Bagus. Itu kira. Ide yang sangat cemerlang sekali. Dari dulu tuh memang cemerlang sekali. Itu yang melibatkan banyak orang. Ada Pak Man nggak di situ? Siapa itu? Tukang pasir, tukang Lagu Indonesia itu tentang 17 Agustus. Terus tentang ada lagu Hari Anak, ada Hari Ibu, dan juga ada lagu 10 November. Ya, semuanya jumlahnya 9 lagu. Bagus. Itu kira. Ide yang sangat cemerlang sekali. Dari dulu tuh memang cemerlang sekali. Itu yang melibatkan banyak orang. Ada Pak Man nggak di situ? Siapa itu? Tukang pangsit yang di depan Bulungan tuh nggak ada. Kembali ke Pak Man. Mungkin Mbak Rifki mau nambahin.
Ya, pokoknya kan kalau aku dari sisi seniman juga sama-sama penyanyi, apa sih yang bisa kita buat gitu. Kalau mungkin dengan cara lain agak susah ya Mas ya, karena kita menyukai banget musik, so itu bisa jadi salah satu jalan untuk ikutan andil. Betul. Tapi suaranya tadi bagus ya. Megang mic-nya tadi, improvisasinya luar biasa. Oh, suaranya tuh nggak bagus loh. Apa ya? Suaranya nggak bagus. Apa? Bagus sekali. Bisa aja Mas Tonin. Dari dulu nih, waduh, suka bercanda. Asik. Makan suka bayarin nih dia. Saya dulu sering dibayarin nih di Blok S tuh, wah, kadang sampai bosan sendiri dia. Aku yang bosan dibayarin ke dia, balik kalau kamu tidak menomorduakan karir, monggo dari Mbak Amne Malik dulu. Ya, Mas Tukul tidak menomorduakan karir, tapi tetap menjadi wanita. Ya artinya kita memang wanita, kita punya kewajiban, kita punya kodratnya, kita jalanin aja semua kewajiban kita, kemudian kita pun hamba Allah yang bebas, artinya tadi saya bilang kita boleh memilih profesi kita apa, seperti saya ke seni, ibu-ibu ini ke polisi gitu ya. Jalanin natural aja, kemudian tetap berusaha untuk bisa berbuat sebaik mungkin, semampu kita, bekerja dan berdoa. Amin. Kodratnya nggak hilang. Jadi Ibu Juanse. Terima kasih. Jadi masalah rumah tangga dan karir memang harus seimbang. Apalagi zaman sekarang teknologi sudah semakin maju. Kita bisa memanfaatkannya untuk bisa mengelola rumah tangga dan karir. Jadi memang di rumah tangga harus kuat dulu kita, supaya tidak ada permasalahan di dalam, sehingga kita bisa melaksanakan tugas secara profesional. Luar biasa. Utamakan kepentingan bangsa, rumah tangga dan semuanya. Luar biasa. Kalau cantik-cantik ya, subhanallah, luar biasa sekali. Kembali ke beda sama bini lu ya men ya. Gitu banget sih Mas, emang kenapa? Compang camping gitu. Barangkan. Good night Brikpol Dili, welcome to my show. Terima kasih sudah jauh-jauh dari Bengkulu datang ke sini. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik Mas Tukul. Luar biasa, dari Bengkulu loh. Bengkulunya mana? Rejang Lebong, Surup mana? Argo Makmur, Siluma, Bing Tuhan, Muko-Muko, Pahyang, Rejang Lebong mana? Bengkulu Kota Mas. Wow, Bengkulu Kota. Salam hormat buat Wakil Gubernurnya ya, Pak Sultan sama Pak Junaidi Gubernurnya, luar biasa. Saya tuh kalau ke sana tuh selalu disiapin semuanya. Makanan. Ya siapin makanan, siapin apa. Kembali ke mancing-mancing aja sih. Saya tuh kalau ke sana tuh selalu Apaan tuh? diajak makan. Di rumahnya masing-masing ya diajak makan bareng-bareng. Kadang-kadang dibawain durian, ini lagi musim durian di sana tuh. Waduh banyak kali. Kembali ke beda sama bini lu ya men ya. Gitu banget sih Mas, emang kenapa? Compang camping gitu. Barangkan. Good night Brikpol Dili, welcome to my show. Terima kasih sudah jauh-jauh dari Bengkulu datang ke sini. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik Mas Tukul. Luar biasa, dari Bengkulu loh. Bengkulunya mana? Rejang Lebong, Surup mana? Argo Makmur, Siluma, Bing Tuhan, Muko-Muko, Pahyang, Rejang Lebong mana? Bengkulu Kota Mas. Wow, Bengkulu Kota. Salam hormat buat Wakil Gubernurnya ya, Pak Sultan sama Pak Junaidi Gubernurnya, luar biasa. Saya tuh kalau ke sana tuh selalu disiapin semuanya. Makanan. Ya siapin makanan, siapin apa. Kembali ke Mancing-mancing aja sih. saya tuh kalau ke sana tuh selalu diajak Apaan tuh? diajak makan. Di rumahnya masing-masing ya diajak
bareng-bareng. Kadang-kadang dibawain durian, ini lagi musim durian di sana tuh. Waduh, banyak. Langsung saja nih. Dari info terpercaya kabarnya Mbak Dili adalah poluan yang punya hobi yang tidak biasa, yaitu hobi motor trail. Itu gimana ceritanya awalnya nih, monggo? Sebenarnya Mas Tukul itu awalnya kita bukan hobi sih sebenarnya. All my guest, Liting 88A. Saya tak doakan benar-benar jadi Brigjen. Di tengah kesuksesan karir, gimana sih cara kalian agar kodrat sebagai wanita tetap terlaksana dengan baik namun tidak menomorduakan karir? Monggo dari Mbak Kamil Malik dulu. Maksudnya Mas Tukul tidak menomorduakan karir, tapi tetap menjadi wanita. Ya artinya kita memang wanita, kita punya kewajiban, kita punya kodratnya, kita jalanin aja semua kewajiban kita. Kemudian kita pun hamba Allah yang bebas, artinya tadi saya bilang kita boleh memilih profesi kita apa, seperti saya ke seni, ibu-ibu ini ke polisi gitu ya. Jalanin natural aja, kemudian tetap berusaha untuk bisa berbuat sebaik mungkin, semampu kita, bekerja dan berdoa. Amin. Kodratnya nggak hilang. Jadi Ibu Juanse. Terima kasih. Jadi masalah rumah tangga dan karir memang harus seimbang. Apalagi zaman sekarang teknologi sudah semakin maju. Kita bisa memanfaatkannya untuk bisa mengelola rumah tangga dan karir. Jadi memang di rumah tangga harus kuat dulu kita. Kenapa? Cuman seneng nyanyi gitu. Jadi bukan penyanyi tapi cuman seneng nyanyi. Sebenarnya saya tuh senengnya tuh dulu pengennya tuh jadi ahli kecantikan. Sama saya juga. Gua mau make upin si Ernie biar tambah cantik. Dulu pengennya gitu. Pengen gitu karena ibu saya juga dulu punya beauty salon gitu ya, namanya Petra. Terus saya suka belajar, saya suka lihat ibu saya, kakak saya gitu kan. Jadi saya sebenarnya senangnya itu, tapi keluarga saya juga senang nyanyi. Jadi memang keluarga seniman, kayak ada Mas Ahmad gitu ya. Jadi cuman bisa nyanyi sebetulnya kalau saya. Nah, tapi kemudian Renold Panggabean itu buat saya jadi kelinci percobaannya. Wah. Ya, jadi sebetulnya dia yang diminta untuk jadi penyanyi dangdut pada saat itu oleh satu perusahaan rekaman yang paling besar pada saat zaman itu tahun 70-an ya, 77 gitu. Tapi disuruh nyanyi dangdut. Nah, kemudian mungkin dia berpikir kalau dangdut mungkin ya, dia berpikir bahwa pasti perempuan lebih seru gitu. Jadi saya disuruh dan saya semangat banget. Karena saya pikir cuman rekaman. Awalnya saya pikir cuman rekaman. Kalau cuma rekaman kan di studio rekaman ya. Mas, pas banget loh. Pestolnya marahnya ke saya. Aman. Trauma dia, Mbak. Aman. Dia kalau ada pistol trauma. Apalagi pakai ada orang seragam nyari di depan rumah itu udah. Selamat malam untuk Ibu, maaf ya, Juanse, Bribka Iswinarni dan Bribtu Yeni, dan selamat datang di Bung Karmatan. Selamat malam. Terima kasih atas kedatangannya dan senang sekali bisa hadir di acara yang sangat spesial yaitu Hari Kartini. Sama keluarga Bayangkara. Oh iya. Putra kami juga ada yang jadi polisi sana. Di mana, Mas? Wakasat Lantas Polresta Malang Kota. Alhamdulillah. Untuk Ibu Juanse, langsung saja nih Bu. Jadi gimana sih cerita sampai akhirnya diresmikan kebijakan mengenai poluan yang diperbolehkan menggunakan hijab saat bertugas? Monggo. Ya. Terima kasih Mas Tukul. Jadi yang pertama memang kami bersyukur alhamdulillah dengan ridho Allah bahwa pimpinan Polri telah memutuskan dengan Kep Kapolri nomor 245 tepatnya tanggal 25 Maret 2015. Jadi bagi poluan muslim yang ingin berhijab diperkenankan untuk menggunakan jilbab. Nah, ini alhamdulillah. Jadi memang perjuangan yang sangat panjang.
Setelah saya terima Golden Record dan saya nyanyi di depan 12.000 penonton di Istora pada saat itu. Banyak banget Mama Mia nonton. Luar biasa. Habis itu Iya. saya melangkah dengan pasti, berani terus. Luar. Tidak beda jauh dengan Vega. Alhamdulillah waktu Vega jadi cita lagunya ya dulu rekaman di Kolorijo Record itu. Dulu itu termasuk yang bisa ngambil dia mempopulerkan Vega dulu ya. Maaf, nggak ada nama lain Mas? Apa? Mas Kolorijo Record? Iya. Itu mau rekaman suara apa mau main uka-uka? Meledak lagunya yang berjudul Mercon. Baik, ini menyanyi. Kayak kamu ya kartu keluarga ya nyanyi di lampu merah semuanya. Saya sangat melekat image bahwa wanita umumnya berada di rumah untuk mengurus keluarga dan dapur, tapi Mbak Mia justru pede berkarir menjadi penyanyi. Kenapa seperti itu? Monggo nih Mbak. Kenapa ya? Artinya karir itu pilihan ya. Yeah. Wanita di dapur, saya juga bisa loh di dapur. Oh pasti saya lihat. Wow. Dia tadi lekuk-lekuk tubuhnya aja mesti masaknya paling. Wow. Sama dengan Jadi istri saya. Kalau soal masak memasak itu Farahku. Nah ini mungkin contohnya bisa dilihat di sana ada adik-adik Polwan di depan ini. Nah ini PDU 4 sekarang dari panjang. Ini pakaian dinas upacara 4. Kemudian pakaian dinas upacara 1 itu ada di sebelahnya. Subhanallah. Mirip Inneke kok Sindratmo semua. Bu Serawati ya maaf ya. Iya. Itu ada juga dari Propos. Nah, Propos ini. Nah, jadi menggunakan sabuk tapi tetap bajunya panjang dan di bawah pinggul. Kemudian Brimob loreng ini. Nah, dipergunakan untuk upacara-upacara besar ini ya, yang loreng ini. Jadi ada Brimob harian, ada yang loreng, ada yang hitam seperti Yeni ini hitam. Ya, berdiri nggak apa-apa boleh. Ini Mbak Yeni Mas. Yang ini sana Dewi. Nah, ini Dewi. Satu lagi berdiri nggak? Yang mana Mas? Ya ini dari reskrim. Wow, subhanallah ini yang Jadi ini jilbabnya. nangkap kamu main nanti. Di sini bisa dilihat jilbabnya yang sudah diputuskan ada 3 warna. Iya, betul. Jadi kalau yang hitam untuk yang tidak berseragam, kemudian yang coklat untuk yang berseragam, kemudian ada satu lagi abu-abu itu pop musik. Jadi kita menyesuaikan. Kalau Brimob yang loreng itu dasarnya coklat jadi coklat. Kemudian yang hitam. Nah ini banyak yang lainnya juga, masih ada pakaian dinas. Mana ada lagi yang belum berdiri nggak apa-apa? Di Sabara. Nah, ini Sabara. Nah ini ada PDL 2 ya, PDL 2. Dalmas terang dia. Ada yang jadi seribon, ya ada yang seger nih cantik banget gimana sini ya. Ada yang mukanya pucat juga ada. Yang mana Mas? Karena IP-nya 0,9. Tapi dari Polwannya subhanallah. Ibu-ibu Polwan, cantik semua ya. Senang ya. Mau pakai seragam, mau pakai hijab tetap aja kelihatan cantik. Cantik luar biasa. Wah inget Polwan tuh, inget Susi dulu cita-citanya di Polwan juga. Tapi walaupun dia gak kesampaian, tapi sifatnya seperti Polwan. Tegas, jelas, dan akurat. Dan tidak berlete-lete. Kalau bertindak selalu spesifik dan nggak buang energi. Dan tidak buang nutrisi. Selalu akurat. Mas, katanya sempat salah kali. Ini ibu-ibu Polwan luar biasa ya Mas. Subhanallah. Mbak Susi itu sebetulnya bukan pengen jadi Polwan. Jadi apa? Polisi tidur. Tapi alhamdulillah sekarang istri saya jadi ibu rumah tangga yang sangat luar biasa. Baik hati, familiar, Rajin nabung Mas. Rajin apa saja. Kamlia Malik nih, sudahkah terwujud? Sesaat lagi juga akan ada penampilan dari Camelia Malik. Jadi jangan mama, tetap juga nak. Kalau cinta sudah direkayasa dengan gaya canggih luar.
colak-colek, usil bukan kepala. Kalau ada maunya, kalau ada maunya, semua harus ada, tak bisa ditunda. Colak-colek, colak-colek, hobi anak sekarang. Colak-colek, colak-colek, gunakan kepala. Emang oleh dunia zaman sekarang. Itu yang penting. Kemudian jilbab juga tidak menggunakan atribut yang lain karena kita sudah rame dengan atribut yang ada di pakaian. Kemudian sepatu juga ankle boot, semua harus sama. Ya. Ankle boot. Silakan mau berdiri mau duduk monggo silakan. Duduk lagi nggak apa-apa ya silakan. Luar biasa ya. Saya lihat kulihat cantik-cantik semua wanita tuh bukan hiasan, wanita itu adalah surga. Makanya harus selalu menjaga surga itu, harus kamu jaga wanita yang ada di rumah itu. Kalau orang bilang wanita itu adalah hiasan, saya nggak setuju. Wanita adalah surga. Ini keyboardnya kok waguk. Kan harus dijaga kan Mas. Kembali kalau Mbak Mia ini. Banyak poluan yang mengalami perang batin antara keinginan memakai hijab dengan pekerjaan. Mbak Mia sendiri mengalami hal seperti itu juga nggak sih saat memutuskan untuk memakai hijab nih, monggo? Enggak. Jadi waktu saya belum pakai hijab, saya selalu berdoa aja. Mudah-mudahan satu waktu saya masih dikasih Allah kesempatan untuk pakai. Amin. Jadi saya lihat